Pemirsa, kembali lagi kita di Inspirasi Sukses. Kita lanjutkan kembali berbincang dengan Pak Legisan dan juga Mas Edvan. Pak Legi, tadi saya tuh saking terpanahnya, berarti kita harus cinta kepada Allah, insya Allah akan menimbulkan pengorbanan seperti itu ya. Betul. Baru 1, 2, 3, 4-nya belum nih Pak. Iya, harus 1 poin. Berarti ini mesti ada episode selanjutnya. Itu gimana nih Pak? Ya, jadi pilar pertama ketakwaan itu adalah keimanan kepada Allah. Tapi saya menganjurkan kita capailah untuk pada level mahabbah. Karena itu dampaknya yang luar biasa. Nah, setelah itu kita capai, maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah itu adalah wa yuqimunas shalah. Kamu itu mendirikan sholat. Nah, ini harus difahami bukan sekedar kita mengerjakan sholat 5 waktu atau qiyamul lail, tetapi bagaimana pengaruh sholat membentuk kepribadian kita, pengaruh sholat membentuk cara berpikir kita. Jadi mendirikan sholat itu kan berbeda ya dengan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat itu cuma tata caranya kita sholat. Tapi mendirikan sholat adalah menegakkan esensi atau maksud daripada sholat itu dalam kehidupan profesi, perusahaan, organisasi, dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini pilar kedua. Nah, pilar ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, mereka, apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka itu menafkahkan. Artinya apa? Apa yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Tangan, mata, telinga, kaki, kehidupan, kesehatan, ketampanan, kecantikan. Itu adalah rezeki dari Allah. Allah mengatakan, yunfikun, kamu nafkahkan itu. Artinya apa? Rubah semua anugerah Allah itu menjadi kebaikan. Jadi tidak cukup kita hanya menerima anugerah dari Allah untuk diri kita, kemudian hanya kita nikmati, kita simpan saja. Tapi justru kata Allah, rubahlah energi anugerah itu menjadi energi maslahat. Rubah itu menjadi amal kebaikan. Rubah itu menjadi manfaat kepada kehidupan. Ini proses yang luar biasa. Merubah energi anugerah rahmat Allah menjadi energi manfaat atau amal soleh kebaikan. Artinya kalau kita punya tangan ini, jangan cuma dilus-elus saja tangannya. Kesehatannya cuma dipelihara saja, tapi harus dirubah menjadi kebaikan. Nomor 4 adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad dan juga beriman kepada kitab yang diturunkan sesudah Muhammad. Artinya apa? Kita lihat apa fungsi Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Maka orang yang bertakwa, dia menjadikan Al-Quran sebagai prinsip kebenaran sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, di puasa ini, Ramadan inilah permulaan diturunkannya Al-Quran. Maka kita harus baca, kaji Al-Quran itu untuk menjadi pedoman kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka itu beriman. Apa artinya? Bukan sekedar kita percaya nanti ada surga, ada neraka. Tapi sebelum kita meninggal, karena hidup itu hanya sekali, apa dong yang kita persiapkan? Kalau kita nanti mati, apa yang kita wariskan? Orang yang berpikir untuk bisa memasuki Raudatul Jannah, dia akan melakukan apapun demi agar dia bisa memasuki Raudatul Jannah. Kalau dia harus mati, maka dia harus meninggalkan amal jariah yang terus mengalir. Maka percaya kepada negeri akhirat sesungguhnya memberi dampak, kita harus membangun sejarah hidup. Karena sejarahlah warisan kita yang akan terus mengalir pahalanya. Jadi greatness itu memiliki 5 pilar. Nanti kita akan jelaskan. Tetapi 5 pilar itu ternyata relevan, sesuai, dan bahkan memang itu intinya dari apa yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Itulah pilar-pilar ketakwaan yang akan membangun mindset orang menjadi greatness. Mudah-mudahan Allah meridhoi itu. Amin, amin, insya Allah. Berarti mungkin agar semakin menambah pemikiran atau wawasan kita terhadap greatness ini, bagaimana kalau Pak Legisan bisa memberikan sharing ilmunya juga ya kepada pemirsa yang ada di rumah. Silahkan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, mindset berpikir greatness ini yang tadi sudah kita jelaskan bahwa itu sesungguhnya adalah pilar-pilar ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 5 dia pilarnya. Untuk menjadi greatness, maka kita harus punya pola pikir yang 5 ini. Pertama, Amin. Wow, luar biasa nih Tepuk tangan Mas dulu dong. Evan. Jatuh loh. Jadi bisa dikatakan juga bahwa bulan Ramadan ini sebagai pendidikan karakter seseorang untuk menjadi lebih baik, menjadi manusia seutuhnya gitu ya. ya, Pak ini Legi. training besar dari Allah. Karena itu Allah mengatakan Ramadan ini siapa yang antusias dengan datangnya Ramadan, kata Nabi kan. Siapa yang bahagia, siapa yang sangat antusias dengan datangnya Ramadan, dia mendapatkan Raudatul Jannah. Subhanallah. Betapa dahsyatnya Ramadan itu. Iya. Jadi sayanglah orang yang tidak mendapatkan Ramadan. Menyia-nyiakan Ramadan ya. Betul, baik. Tapi Iya. kita tidak menyia-nyiakan waktu, kita harus break lagi nih tampaknya sejenak. Iya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Inspirasi Sukses. Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya. Salah satunya melalui seminar dan pelatihan. Namun, seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kautsar Management. Kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya. Motivasi, public speaking, leadership, service excellence, sales marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama founder kami, Edvan Muhammad Kautsar. Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh. Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga.